Eh, kok putih semua? Kenapa nih? Oh iya kan spesial Ramadan. Kembali putih bersih seperti kertas kosong. Siap boy. Enggak deng. Spesial Ramadan pakai peci gini dah. Pokoknya nih spesial Ramadan. Ini mau rambutnya di bawah. Mending pakai peci dulu. Namanya juga usaha kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nggak sendirian dong. Spesial Ramadan jadi pakai peci bareng teman-teman. Ada Doraemon, Nobita, Doraemon, Nobita, Doraemon, Doraemon. Ada sendirian baik kayak jomblo. Kan spesial Ramadan kali ini masih dengan video tugas. Udah keren lah pecinya. Namanya spesial Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling nanggung di antara semua bulan. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu Ramadan siapa. Namanya aja cuma Ramadan ya. Ramadan siapa? Sampai sekarang kita nggak tahu. Dari zaman Rasul sampai sekarang Ramadan siapa kita nggak tahu lah. Atau Ramadan Sinta itu ya kan jadi wayang. Ini bulan Ramadan, Ramadan siapa kan? Ramadan Yana baca baju. Ya serius 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 serius, serius, serius amat kayak lagi UTS kan. Jadi di video ini yang akan berdurasi sepanjang 20 menit lebih. Mantap lu 20 menit bareng gua. Bareng saya. Maaf, maaf. Video ini akan membahas tentang sebuah video dari pidatonya Barack Obama. Itu yang bakso, nasi goreng, gitu. Tapi bukan yang itu. Ini pidato pas dia lagi kampanye. Dia lagi kampanye pada tahun 2004. Itu dipuja-puja kampanyenya, katanya paling keren. Bahkan lebih cakep daripada kampanye kandidat lawannya. Tapi kalah. Iya, 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 iya. Periode selanjutnya baru Jokowi menang. Gitu, namanya juga jagoan, kalah dulu baru menang. Santuy, kalem hirup gitu. Barack Obama. Jadi, mana catatannya? Oh iya, kebalik. Jadi baik gitu kan. Jadian lu, serigala. Video ini berisi tugas. Oh iya, kita opening dulu dong, pembukaan ya. Berasa ada di podcast. Jadi nama saya Rosvano Nafi Pratama, NIM saya 11750300238. Di video ini akan mengomentari tentang videonya Barack Obama yang berpidato pada tahun 2004 yang dikomentari oleh 4 orang lagi gitu. Jadi 4 orang komentarin videonya Barack Obama, habis itu saya komentarin. Namanya juga hidup kan, isinya tentang mengomentari hidup orang gitu. Bulan puasa lagi kan, komentarin hidup orang. Itulah hidup. Ya gitulah, namanya juga tugas. Tugas yang kemarin yang saya bikin dalam mobil gitu ya, tau lah gitu. Kalau nggak tahu bisa tonton sendiri, cari aja lah. Masa nggak bisa nyari gitu, nyari perhatian doi aja bisa, masa gini nggak bisa. Jadi video yang kemarin, tugas yang kemarin itu membahas atau ngomongin tentang what is sociolinguistic, dengan kita mengomentari video yang berdurasi 8 menit dan kita komentarin menjadi 12 menit. Itu tugas. Sekarang UTS boy. Iya, UTS videonya Barack Obama cuma 6 menit. Kita komentarin jadi 20 menit. Gila. Namanya juga hidup. Nggak tahu udah UASnya gimana ya kan? Ya, gitulah, harus ada peningkatan. Gitu. Hidup ada pasang surutnya, kalau ini masih pasang terus. Gitulah. Ya kan? Jadi di video itu ada 4 orang ahli, bukan orang sembarangan, bukan orang iseng tanyain, enggak. Ada orang-orang bener yang ditanyain di video itu mengenai pidatonya Barack Obama. Jadi videonya Barack Obama karena kelewat ganteng doi. Coba lihat videonya dah, seriusan ganteng banget. Berasa Will Smith. Will Smith di Man in Black, tahu Will Smith? Pakai jas-jas sama-sama jas hitam, orangnya hitam juga
ya kan, bukan rasis tapi dah emang gitu kan, kayak ngomongnya sama, buset dah ganteng banget. Tapi kalah. Ya kan jagoan, kalah dulu baru menang. Kalau menang langsung pasti ntar dia kalah, namanya bukan jagoan. Gitu, nggak seru film kalau langsung menang. Ah, PC-nya miring boy. Gitu. Nobita mah ngapain Nobita? Nggak kering mulut. Jadi, jadi baik ah. Oh iya, maaf. Kita masuk aja, langsung singkat aja karena videonya akan cepet, 20 menit doang, mas sebentar. Ya kan, yang lama mah balasan chat dia. Wow. Ada manusia pertama yang mengomentarin itu adalah Robert. Nih saya catat nih, catatan saya baru banyak, gak kayak tadi kertas kosong itu kan, itu spesial Ramadan. Orang pertama itu kakek Robert Leherman. Kenapa saya bilang kakek? Karena memang dia sudah tua, putih, terus slow gitu kayak ngomongnya. Dia adalah chief speechwriter for Vice President. Ya, penulis naskah pidato untuk wakil presiden. Gitu kan. Dia udah mbah-mbah, rambutnya putih gitu, yang pakai ini kan otaknya, bukan pecinya yang putih. Ah, gitu. Nah, kata-katanya beliau tentang dari pidatonya Obama itu yang saya tangkep, bahwa Obama pada 2004 itu dia nggak dikenal, tapi ganteng. Dia nggak kenal, makanya kenalan. Jadi dia nggak dikenal gitu. Kayak mungkin orang bilang, ih siapa sih dia? Gimana caranya dia buat menang? Saya aja nggak kenal gitu kan. Jadi dia kayak anak baru dalam politik di sana. Apalagi masih muda gitu. Jadi gebrakan baru. Ini loh baru masih ada plastiknya. Iya. Enggak gitu kata dia. Obama itu nggak dikenal pas 2004, tapi pidatonya bagus, melebihi pesaingnya, ada George Bush malah. Nah, dia bilang ada 3 hal yang ada di pidato Obama yang membuat dia mantap. Yang pertama adalah konkret, kepadatan pidatonya, yaitu dia nggak kunak-kunuk, nggak main selama nggak kayak gini nih kan, banyak bacot, isinya nggak ada gitu ya kan. Jadi dia anaknya tuh set gitu. Mau ini langsung padat gitu, nggak banyak. Terus dia bikin yang kedua, cerita story, bukan cerita maksudnya dia kayak Nina Bobo gitu kalau Once Upon a Time, enggak. Jadi dia membawa pidatonya itu sambil kayak orang bercerita, jadi orang-orang yang nontonin, para voter society-nya bisa mengira dia kayak kekeluargaan banget. Wah, ini bocah kagak menggurui nih, ada bocil, ada anak baru gitu, main asal-asal naik, udah kita nggak kenal tiba-tiba so pinter kan, enggak. Dia kayak cerita, ini loh kayak gini, ini gitu. Jadi orang-orang juga relate, seneng gitu, jadi banyak yang dukung. Tetap aja kalah ya, nggak apa-apa lah, jagoan gitu. Jadi nggak kayak sok pamer, sambil dibawa cerita. Habis itu dia di katanya ada sebuah kesatuan dari pidatonya yang dia pakai pengulangan. Jadi diulang-ulang kalimatnya sebagai penegasan supaya itu terlihat, itu lebih ini loh yang penting. Dia sering pengulangan bahwa Amerika itu nggak ada liberal America atau converse America. Enggak. Kalau yang dia ngomong tuh, si Barack Obama yang ngomong tuh, dia nggak ada Black America, White America, Latino America, Asian America, just one, United States of America gitu. Ah, keren sekali anak muda zaman 2004 ngomongnya begitu, gila loh. Ya kan? Dia ngomong begitu. Dan itu diulang-ulang tuh videonya, bahwa itu loh, itu yang penting tuh diantara semua itu. Ya emang Amerika kan lebih gede dari Indo, bahkan isinya banyak, tapi dia bisa bikin ini loh yang penting nih, kesatuan gitu. Nggak penting orangnya kayak apa ini, tapi satu
gitu. Padahal mah dia nyontoh aja Bhinneka Tunggal Ika tuh kan, beda-beda satu jua, cuma pakai bahasa kerennya dia bahasa Inggris gitu. Alah siapa ya, gitulah kata si Robert Leherman, si penulis naskah pidato. Kita lanjut yang kedua. Kayaknya si Jad, mana yang kedua? Oh iya. Nah, yang kedua ini agak something lucu gitu kan. Anaknya orangnya tuh namanya Michael E. Cohen. Dia seorang author, penulis. Dia doi penulis, tapi lebih mirip kayak pianisnya Linkin Park. Kenapa dibilang begitu? Coba tonton coba tonton pianisnya Linkin Park yang kadang-kadang dia jadi gitaris juga, kadang-kadang dia ikut jadi penyanyi kedua, suara dua gitu. Kenapa begitu? Gila, nge-rapnya bung, ngomongnya cepet banget, bener dah. Ngomongnya cepet. Ini videonya udah saya slow kan, sampai kali 6 apa kali berapa tadi. Tetep aja kenceng. Yang nggak tahu doi yang kekencengan atau kuping saya kurang update kan, apa ketutupan rambut kayaknya dah. Apa gimana ya? Dah gimana kalian? Gitu. Nggak tahu deh, lebih mirip dari Mike, lebih mirip ke Mike Shinoda, si Mike Shinoda, Linkin Park. Aduh, gitulah. Itulah hidup. Nah, yang saya tangkap nih dari kecepatan ngomongnya doi, dari saking cepatnya doi ngomong, tapi secepat-cepatnya doi ngomong, tupai pasti jatuh juga. Enggak. Secepat-cepatnya doi ngomong masih bisa dipelanin. Ya walaupun tetap cepat juga jatuhnya mah. Saya dapat di sini ada intinya dari yang dia ngomong, bahwa yang dia bilang itu Barack Obama pada pidato itu tahun 2004 adalah sebagai figur anak muda baru dalam politik. Jadi sebagai terobosan ini anak muda nih, tapi yang baru. Masa ada plastik, ada bubble wrap, nggak. Bukan baru gitu. Baru, anak muda baru dalam dunia politik. Jadi ini masih kayak masih bajunya hitam putih gitu, training. Tapi dia versi cum laude. Versi udah wah gitu loh. GG gitu dalam dunia politik. Lawannya George Bush, gila. Ya kalah lah. Apalagi dia belum kenal, makanya dia periode selanjutnya baru bisa menang gitu. Jadi ibaratnya tuh di periode pertama dia kenalan dulu, periode selanjutnya baru bisa menang. Itu bukan kalah lagi, kalah mulu emangnya gua, enggak deng gitu. Terus kata si Michael E. Cohen ini dalam videonya si pidatonya Obama, yang kenapa dia keren karena dia mempersingkat salam atau sambutan. Jadi langsung begitu mulai, "Yo, what's up?" Kayak ibarat kalau apa namanya tuh? Itu, vlogger. Mau yang rambutnya warna-warni, yang pakai bandana gitu kan. "Yo, what's up? Balik lagi di sini nih, bla 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 bla." Itu lama tuh. Kalau doi kan paling langsung pembukaan set, greeting ya kan, good morning, bakso gitu. Langsung to the point ke intinya. Terus begitu penutupannya, thank you. Langsung nggak lambat. Salamnya nggak semua salam disebutin, nggak. Yang penting ini loh, udah gitu. Nggak kuno, nggak gitu. Jadi dia anaknya tuh to the point banget. Jadi bisa efektif gitu. Makanya dia bisa anak muda efektif. Jadi kalau kebanyakan anak muda begitu semuanya masih nah ini video saya juga masih termasuk gitu. Saya belum bisa kayak dia. Ya gitu, efektif banget. Terus apa nih? Oh iya, dia membuat bercerita seakan-akan kisahnya itu juga bukan seakan-akan ya, tapi dia menyampaikan bahwa ini loh kisah saya, kisahnya si Obama ini juga termasuk part of bagian dari kisahnya Amerika juga. Jadi jadinya ini loh nih kayak gini dia sambil ceritain itu untuk menarik hatinya sambil ibaratnya kayak kenalan, namanya juga masih kenalan kan, orang-orang yang belum pada kenal, belum pada kenal dulu. Masa belum kenal main tiba-tiba ngajak jalan anak orang, kan nggak gitu dong. Yang udah kenal aja nggak bisa, lagi yang belum gitu. Ya, itu kata Michael A. Cohen. Udah lah,
Udah biarin dia aja ngomongnya cepet banget, masa sih komentarnya lama. Ini Michael A. Cohen, orangnya kacamataan tapi mirip pianisnya Linkin Park, Mike Shinoda. Terus yang ketiga ada Charlton McKillwale. Ya gitulah, Charlton McKillwale. Orangnya satu ras kayak sama Obama, sama-sama gelap. Tapi doi dosen di New York University. Dia Professor of Communication gitu di New York University. Tapi dosanya nyentrik, bukan nggak kayak dosen sekarang. Maksudnya mungkin di sana beda. Pakai anting, woi, botak tapi antingan, gendut, gelap. Tapi keren kan, yang penting pede. Gitu, nggak insecure, sosok insecure, apalah, ya udahlah. Bukan insecure, emang kaliannya aja cupu gitu. Nah, kata si dosen ini, si Charlton McKillwale, dia bilang bahwa pidatonya Obamanya itu energik, bahwa dia baru, nggak kayak sebelum-sebelumnya pasti ada yang baru juga, tapi kayak update aja. Nah, kalau ini tuh ngeluarin terobosan baru, ibarat di sebuah tempe, jadi tempe goreng, jadi tempe orek, tiba-tiba dia muncul gembus. Kalau gembus namanya oncom tuh, enak banget gembus. Kalau di sini bilangnya telembuk, ya mungkin gua doang kali ya, saya doang kali ya, namanya telembuk kalau sini. Jadi gitu, dia tuh baru, bukan kayak updatean dari yang sebelumnya. Jadi orang sebelumnya diupdate enggak, jadi tuh baru, beda. Ini loh, something new, something new gitu. Tapi orang belum pada kenal doi, jadinya doi kalah. Pas di pidato zamannya 2004 ini, yang pidatonya dikomentarin. Nah, pidato selanjutnya, yang masa kampanye selanjutnya, baru doi bisa menang karena udah punya nama, dia udah ada yang kenal gitu. George Bush kan udah, siapa sih yang kenal George Bush, ibaratnya begitu. Kalau Obama kan siapa dia gitu, pas saat ono gitu. Apalagi nih, ya udah. Kata dia sih ngomong sedikit, dia juga nggak banyak ngomong. Terus ada si Maurio Cuona, itu kayak kakek juga tapi lebih kalem, nggak kayak yang kakek pertama yang ngomong tuh, tapi kalem hero. Dia itu former governor di New York, atau mantan gubernur di New York. Namanya New York ya, jadi mau sampai kapan pun tetap new terus, nggak pernah jadi old York, enggak gitu. Kalau mau jadi anak baru, kasih aja namanya new terus, pasti bungkusnya nggak pernah hilang gitulah. Nah, kata dia bilang Obama itu muncul, buka, hadir pada saat itu dengan dua keistimewaan, yaitu yang pertama main atau pemikirannya dia, dan yang kedua keahlian logikanya dalam berpidato. Anak muda, jam terbangnya masih segitu-gitu, tapi udah fresh banget, masih baru banget. Oh, itu logikanya udah jus gitu, beda dari yang lain. Dia bisa bisa ngangkat, bisa menyentuh, merangkul dari semua ras yang ada di sana. Apalagi kan dia kulit hitam, ya mereka banyak yang kulit putih, kulit hitam kan bentrok. Nah, dia bisa nyatuin itu tuh, gila ya. Nggak semuanya, coba kan mayoritas bisa disatuin sama dia gitu. Terus sama yang paling penting adalah sincerity, ketulusannya itu, it means a lot, berarti banyak. Tulus dia tuh bukan dia ngomongin kayak pencitraan untuk ini, enggak. Emang ya, orang yang tulus bener sama yang tulus pencitraan kan bisa kelihatan dong. Iya kan, bisa ketahuan gerak geriknya, ini yang nggak tahu nih, saya doang apa kalian juga pada bisa. Tapi biasanya sih seperti itu, karena akan ketahuan dengan sendirinya. Kalau bukan saat itu ya akan seterusnya, pasti suatu saat akan ketahuan bahwa dia tulisnya tulus kayak apa, tulus beneran, ngomong tulus beneran atau tulus gimana gitu. Ini kenapa tulusnya jadi bahan omongan bagi dia, karena tulusnya di sini itu diulang-ulang mulu, apa yang dia pengen, apa yang dia harap gitu, hope-nya dia untuk Amerika, Black America. Apalagi kan dia
nggak dari keluarga bener gitu. Dia bisa ngasih tahu loh nih dirinya seperti ini, dia terima aja semua gitu. Tuh kata si Mario Kuona. Dah ya, Mario Kuona. Sekarang kita membahas tentang bagaimana gaya pidatonya doi gitu kan. Intinya aja dari semuanya gaya pidatonya doi yang saya tangkap itu, pertama doi ini si Barack Hussein Obama gitu. Dia pede banget pertamanya, nggak nggak malu-malu, nggak kayak orang-orang yang kadang mau ditunjuk jadi imam tiba-tiba "Pak duluan." Nah, iya Pak silakan. Nah itu tuh kalau dia enggak nih, saya maju gitu. Itu pede banget. Terus yang kedua, to the point, nggak pakai ngalor ngidul dulu untuk buat masuk ke tujuannya dia. Dia mau tujuannya ke Bandung tapi dia muter dulu lewat Cirebon, lewat Subang, sono Kerawang, padahal dia datangnya cuma dari Cileunyi. Ya elah gitu kan. Gitu dia enggak, dia to the point, tek langsung samperin. Terus yang ketiga itu dia bisa damai dengan keadaannya. Dia cerita aja, dia lost nih loh, saya begini, saya orangnya tuh begini, saya pengennya ini, saya penyampainya begini, adanya begini, dulunya begini 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 gitu. Damai dengan keadaannya. Ada kan orang yang nggak bisa damai dengan keadaannya, jadi dia membohongi hidupnya terus menerus bahwa dia tuh seperti itu tapi dia nggak terima. Nah gitulah. Terus yang paling nyentrik, yang paling saya tangkap dari gaya pidatonya itu, act out-nya keren. Bener-bener kayak Will Smith dah. Udah jas hitam, orangnya hitam, potongannya hampir sama, gaya ngomongnya keren. Will Smith banget. Mungkin dia kalau misalnya gak keterima lagi jadi presiden, dia bakal jadi pemain film kali ya sama Will Smith. Gitulah pokoknya. Dah ada kepanjangan ya 20 menit lebih. Ntar saya uploadnya kebanyakan kuotanya. Ya udah ya. Terima kasih. Saya Rosvano Nafi Pratama. Marhaban ya Ramadan, spesial Ramadan. Awas jangan bolong puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.